Perkenalkan, kami dari kelompok 5 program studi kesehatan masyarakat. Di sini kami akan membawakan materi mengenai gizi dalam daur kehidupan lansia dan dewasa. Memasuki materi yang pertama, yaitu keadaan fisiologis atau karakteristik pada dewasa dan lansia. Baik, selanjutnya adalah keadaan fisiologis atau karakteristik pada usia dewasa. Ada 5 ciri seseorang beranjak dewasa. Yang pertama, eksplorasi identitas, relasi romantis, dan pekerjaan. Yang kedua, ketidakstabilan tempat kerja, relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga, sleepocation, memiliki otonomi besar dalam mengatur kehidupan sendiri. Yang keempat, feeling in between, tidak menganggap remaja atau sepenuhnya remaja. Yang kelima, individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupannya. Selanjutnya adalah perkembangan dan kesehatan fisik pada dewasa. Pada orang dewasa, perkembangan performa fisik memuncak antara usia 19 sampai 26 tahun. Namun pada akhir dewasa awal mulai nampak penurunan performa fisik. Dalam kesehatan, kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa remaja yang melekat sampai pada masa beranjak dewasa. Serta saat dewasa, gaya hidup akan terkait dengan kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan hidup. Selanjutnya, keadaan fisiologis pada lansia. Proses penuaan ditandai dengan peningkatan kehilangan otot, densitas tulang, dan penurunan kualitas serta fungsi organ dan jaringan tubuh seperti jantung, otak, ginjal, hati, dan jaringan saraf. Penurunan berbagai fungsi organ dan jaringan pada lansia. Yang pertama, tuk panca indera, sistem pernapasan, jantung dan pembuluh darah, rambut dan kulit, gigi dan tulang, serta organ pencernaan. Yang pertama, panca indera. Dengan semakin bertambahnya umur, semua indera seperti mata, hidung, telinga, peraba, dan pengecap mengalami penurunan fungsi. Misal, penurunan fungsi penciuman membuat nafsu makan pun menurun. Yang kedua, pernapasan. Pernapasan pada saat tua, elastisitas paru-paru berkurang, paru-paru menjadi kaku, dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan latihan fisik berkurang, sehingga nafas jadi ngos-ngosan saat Ketiga, jantung dan pembuluh darah. Proses menua mengakibatkan melemahnya kerja otot jantung dan berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, rambut dan kulit. Pada lansia, rambut menjadi beruban dan lebih cepat rontok, sedangkan kulit menjadi keriput, kering, dan muncul bintik-bintik hitam atau pigmentasi. Lalu ada tulang dan gigi. Kepadatan tulang lansia mulai menurun sehingga berisiko mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Dan yang terakhir itu ada organ pencernaan. Karena perubahan ditandai dengan melemahnya sistem enzim, hormon dan otot pencernaan, lansia membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lembut dan cita rasa yang tidak terlalu tajam. Materi ketiga yaitu masalah gizi pada dewasa dan lansia. 1. Masalah gizi pada orang dewasa. A. Gizi kurang. Selain karena faktor makanan, kekurangan gizi di usia ini disebabkan penyakit seperti gangguan psikologis, diare kronis, TB, gangguan pencernaan makanan, dan berbagai penyakit serta gangguan lain yang menyebabkan gangguan nafsu makan. Badan tampak kurus dan tidak bersemangat. Adapun dampak dari kekurangan gizi ini adalah menurunnya kemampuan fisik dan produktivitas kerja. B. Anemia, keadaan di mana jumlah sel darah merah, hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini disebabkan karena kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin C, atau penyakit kronik. C. Gizi lebih. Di sini asupan energi kalori yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. D. Menopause. Fase henti haid umumnya terjadi di usia 45-55 tahun. Gejala henti haid diantaranya flash out.
Poin yang kedua, masalah gizi pada lansia. Pada orang lanjut usia, masalah gizi yang dialami adalah gizi buruk atau kurang gizi yang seringkali diakibatkan karena tidak cukupnya asupan lemak dan lain-lain. Memburuknya penciuman dan rasa, adanya kondisi gigi yang sudah tanggal, kondisi medis lainnya dan perawatan dengan obat-obatan akan mengurangi nafsu makan dan asupan makanan. Semua ini dapat berkontribusi pada turunnya berat badan dan buruknya status gizi pada lanjut usia. Mereka akan mengalami kelelahan, gangguan fungsi mental, kulit tampak kurang sehat, penyembuhan luka yang lama, dan lain-lain. Sebaliknya, kelebihan nutrisi juga bisa memberikan kontribusi turunnya kondisi kesehatan pada orang lanjut usia. Biasanya, orang-orang ini memiliki masalah dengan fungsi jantung, sulit tidur, tulang sendi, dan bahkan kesehatan seksual. Kelebihan nutrisi juga terkait dengan resiko diabetes dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dan kecukupan gizi bagi dewasa dan lansia. Kebutuhan gizi pada dewasa. Berikut ini kebutuhan gizi secara umum terkait zat gizi utama untuk dewasa. Kebutuhan nutrisi pada orang dewasa meliputi makronutrien yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak, dan juga meliputi mikronutrien yang berasal dari vitamin, mineral, dan nirgizi. Misalnya vitamin A, D, E, B1, B2, B3, B9, dan B12, serta harus memastikan mineral dan serat yang diasup setiap harinya mencukupi, misalnya glukosa, asam amino, dan asam lemak. Kebutuhan gizi bagi lansia lanjut usia. Berikut adalah takaran gizi untuk usia lanjut. Perlu kita ketahui, nutrisi khusus yang dibutuhkan oleh lansia yaitu protein. Sumber protein dari ikan, telur, ayam, daging, sapi, seafood, serta susu. Begitu pula protein nabati dari kacang-kacangan. Dan karbohidrat sebagai penyumbang energi paling besar, lansia perlu mengonsumsinya sekitar 45-65% dari total kalori per hari. Lansia dianjurkan mengurangi konsumsi gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik untuk mengurangi kadar LDL dan sebagainya. Lemak. Lansia dianjurkan mengonsumsi lemak antara 20-35% dari total kalori yang dibutuhkan. Jika terlalu tinggi, berpotensi menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Konsumsi lemak tak jenuh bisa didapat dari minyak nabati seperti minyak bunga matahari, minyak zaitun, dan minyak jagung. Kemudian serat. Agar terpenuhinya serat pada lansia, maka harus mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang cukup setiap harinya, dan susu untuk lansia. Karena kekurangan serat akan menyebabkan sembelit atau susah buang air besar pada lansia. Kemudian vitamin dan mineral. Pada umumnya, lansia kekurangan mengonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, C, D, E, niacin, asam folfat, dan mineral kalsium yang dapat menyebabkan kerapuhan tulang serta kurang zat besi yang menyebabkan anemia. Kemudian air. Kebutuhan air pada lansia selain dari air putih juga dari jus buah, susu, teh, serta buah-buahan. Kebutuhan air pada lansia perlu disesuaikan dengan aktivitas yang dijalaninya setiap hari. Memasuki materi selanjutnya yaitu upaya untuk mencegah masalah gizi pada usia dewasa dan lansia. Upaya untuk mencegah masalah gizi pada dewasa. Caranya dengan menerapkan prinsip pemberian makanan, yaitu prinsip gizi seimbang, yaitu varian makanan, makanan pokok, sayuran dan buah, pengaturan makanan, kebutuhan air, dan batasi gula serta garam. Selanjutnya, pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, aktivitas fisik. Dan yang keempat, pemantauan berat badan. Selanjutnya ada poin B, yaitu upaya untuk mencegah masalah gizi pada lansia. Yaitu yang pertama, pendidikan gizi pada lansia di rumah agar A. mendapatkan gizi yang cukup, B. mencapai atau mempertahankan berat badan normal, dan C. mengatasi perubahan fungsi saluran pencernaan, dan yang D. mencegah terjadinya gangguan gizi.
Selanjutnya yang kedua, penyediaan makanan, tenaga kesehatan, dan ahli gizi dari puskesmas agar dapat melakukan kunjungan ke rumah untuk memberikan nasihat diet dan menyusun menu makan untuk lansia. Dan yang selanjutnya, 3. Menyediakan pelayanan kesehatan dalam bentuk A. Penyuluhan kesehatan, B. Pemantauan status gizi, C. Konseling gizi, dan D. Pemberian makanan tambahan. Yang terakhir adalah ajakan kepada dewasa dan lanjut usia untuk melakukan pemenuhan gizi yang tepat. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat dilakukan agar hidup tenang dan bahagia, baik untuk daur kehidupan dewasa maupun lanjut usia. Yang pertama, memelihara kesehatan dengan melaksanakan pola hidup sehat, baik dalam hal makan, bekerja, maupun istirahat. Selanjutnya, jangan lupa melakukan olahraga secara rutin dan batasi mengkonsumsi lemak dan minyak. Makanlah makanan sumber zat besi, biasakan makan pagi. Makanlah aneka ragam makanan, yaitu bahan makan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Minumlah air minum yang bersih dan aman yang cukup jumlahnya.